Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan bahas 7 bisnis kecil modal minim yang tetap punya napas panjang saat ekonomi 2026 memburuk. Karena gak gerak, gak cuan. Pernah nggak lu ngerasa begini, bro? Harga kebutuhan naik pelan-pelan tapi pasti. Pelanggan makin mikir 2 kali sebelum belanja. Lowongan kerja makin rame tapi isinya makin sempit. Sementara di kepala lu ada satu pertanyaan yang muter terus. Kalau ekonomi 2026 makin berat, gue harus ngapain biar tetap aman? Masalahnya, banyak orang masih percaya kalau satu-satunya cara selamat itu nunggu gaji naik, nunggu ekonomi membaik, atau nunggu waktu yang tepat buat mulai usaha. Padahal justru di masa kayak gini, yang paling berbahaya bukan krisisnya. Yang paling berbahaya itu kalau lu nggak punya mesin uang cadangan yang tetap jalan saat kondisi lagi nggak ramah. Di video ini, gua mau bongkar sesuatu yang jarang dibahas dengan jujur. Bukan bisnis yang kelihatannya keren di Instagram, bukan juga model usaha yang butuh modal besar, tim banyak, atau ruko mewah. Kita akan bahas 7 bisnis kecil modal minim yang tetap punya napas panjang saat ekonomi 2026 memburuk, karena dia nyentuh kebutuhan nyata, bukan sekedar ikut tren. Lu harus paham satu hal, di masa sulit, uang nggak benar-benar hilang. Uang cuma pindah ke tempat yang paling dibutuhkan, paling dipercaya, dan paling cepat ngasih solusi. Nah, tugas kita bukan nebak-nebak ekonomi bakal seburuk apa. Tugas kita adalah ngebangun posisi yang bikin aliran uang itu masih bisa mampir ke kantong kita. Di pembahasan ini, gua bakal ajak lu lihat pola mainnya dari awal. Kenapa ada usaha yang mati duluan waktu kondisi seret? Kenapa ada yang justru makin dicari? Dan gimana cara milih bisnis yang realistis buat dimulai walau modal lu belum gede? Jadi jangan nonton ini cuma buat cari ide. Nonton ini buat nyusun benteng finansial lu dari sekarang. Kalau lu serius pengen mulai bisnis yang nggak cuma hidup pas ekonomi bagus, tapi juga tetap jalan pas keadaan lagi chaos, bagian ini bakal jadi fondasi yang penting banget buat cara berpikir lu ke depan. Kalau lu mau cari bisnis yang tetap jalan saat ekonomi memburuk, cara mikirnya jangan dimulai dari pertanyaan yang lagi viral apa. Mulainya harus dari pertanyaan yang lebih tajam. Di saat orang makin hati-hati keluar uang, mereka masih rela bayar untuk masalah apa? Karena di masa sulit, pola belanja itu berubah. Orang berhenti beli banyak hal yang sifatnya pamer, impulsif, atau cuma buat gaya. Tapi mereka tetap keluar uang untuk 3 hal, yang bikin hidup lebih gampang, yang bantu mereka hemat, dan yang bantu mereka tetap menghasilkan. Nah, dari sini kita masuk ke logika dasar dulu. Bisnis kecil modal minim yang tahan banting biasanya bukan bisnis yang paling glamor. Justru seringnya bisnis yang kelihatan biasa, tapi nyangkut ke kebutuhan harian atau rasa aman orang. Ibaratnya begini bro, kalau kapal ekonomi lagi goyang, orang nggak sibuk cari lampu hias baru. Mereka sibuk cari pelampung, cari makanan, cari alat buat bertahan, dan cari cara supaya tetap bisa sampai besok. Jadi, kalau lu mau buka usaha, jangan jual mimpi dulu, jual solusi yang kepake. Kesalahan pertama yang sering dilakukan pebisnis pemula adalah jatuh cinta sama produknya sendiri. Mereka mikir, gue suka ini, berarti orang lain pasti suka. Padahal pasar nggak peduli sama apa yang lu suka. Pasar cuma peduli satu hal, apakah ini cukup penting buat dibayar sekarang? Makanya, sebelum ngomongin 7 bisnisnya, gua mau kasih fondasi berpikir yang lebih penting dari ide itu sendiri. Lu harus ngerti bahwa bisnis tahan krisis punya 4 ciri. Dia dekat dengan kebutuhan, modalnya bisa diputar cepat, operasionalnya nggak ribet, dan bisa dimulai tanpa nunggu semuanya sempurna. Kalau sebuah usaha butuh sewa tempat besar, alat mahal, stok numpuk, dan branding mewah dari awal, itu bukan bisnis modal minim. Itu lagi bikin tekanan tambahan buat diri sendiri. Di ekonomi yang seret, tekanan kayak gitu bisa bikin lu kalah sebelum sempat main. Makanya, bisnis pertama yang menurut gua paling masuk akal adalah jualan makanan atau minuman sederhana yang menyasar kebutuhan praktis, bukan sekedar tren. Bukan berarti lu harus buka kafe estetik. Justru yang kita cari adalah model yang simple, repeat ordernya masuk akal, dan orang nggak perlu mikir lama buat beli. Contohnya bisa minuman literan, frozen food rumahan, sarapan praktis, lauk siap makan, atau cemilan yang memang sering dikonsumsi. Kenapa ini kuat? Karena makan itu bukan keinginan musiman. Orang boleh nahan beli baju, tapi mereka tetap cari cara makan yang hemat, enak, dan praktis. Yang bikin banyak usaha makanan gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka salah posisi. Mereka jual sesuatu yang menarik
tapi nggak cukup relevan buat dibeli berulang. Misalnya lu jual dessert box premium yang tampilannya cantik banget. Waktu ekonomi lagi bagus, itu bisa jalan karena orang seneng self-reward. Tapi waktu dompet mulai dijaga ketat, orang akan pindah ke produk yang fungsinya lebih jelas. Misalnya lauk hemat, kopi literan buat kerja, atau frozen food buat stok rumah. Berarti makanan yang tahan itu harus murah. Nggak selalu. Yang benar adalah value-nya harus jelas. Orang rela bayar kalau mereka merasa ini menghemat waktu, tenaga, atau pengeluaran lain. Contohnya, ibu kerja, anak kos, pasangan muda, atau pegawai yang pulang malam. Mereka bukan cuma beli makanan, mereka beli kenyamanan karena nggak sempat masak. Mereka beli solusi karena capek. Mereka beli efisiensi. Lu lihat bedanya, pebisnis pemula sering jual barang, padahal yang dibeli orang itu hasil akhirnya. Orang nggak beli frozen food cuma karena bentuknya lucu. Mereka beli karena itu bikin kulkas rumah jadi tabungan makan saat minggu lagi padat. Kalau lu mau masuk ke model ini, mulainya jangan dari menu yang terlalu banyak. Mulai dari 1-3 produk yang paling gampang diproduksi konsisten. Karena bisnis kecil itu menang bukan dari variasi dulu, tapi dari ritme. Ritme itu penting banget. Banyak yang semangat di minggu pertama, posting terus, promosi terus, bikin 5 menu sekaligus. Minggu ketiga capek, kualitas turun, respon lama, lalu pelanggan hilang. Bisnis kecil bukan lari 100 meter, ini lari napas panjang. Bisnis kedua yang tahan saat ekonomi memburuk adalah jasa titip kemampuan yang langsung menghasilkan atau menghemat biaya orang lain. Ini bentuknya bisa banyak. Desain sederhana buat UMKM, admin marketplace, edit video pendek, jasa ketik, foto produk, copywriting, sampai jasa bikin katalog atau presentasi jualan. Kenapa jasa kayak gini kuat? Karena saat kondisi ekonomi makin susah, banyak bisnis justru nggak punya uang buat hire tim tetap. Mereka lebih pilih bayar per proyek. Artinya, kalau lu punya skill yang bisa bantu orang jualan atau kelihatan lebih profesional, peluang lu justru terbuka. Ini penting buat Gen Z dan milenial yang modal uangnya tipis tapi punya waktu dan akses internet. Jangan minder kalau lu belum punya kantor atau tim. Di zaman sekarang, banyak bisnis kecil jalan dari HP, laptop, dan kemampuan yang diasah terus. Masalahnya, banyak orang nunggu skillnya sempurna dulu baru mau jual jasa. Ini jebakan. Skill itu berkembang paling cepat justru saat dipakai di pasar nyata. Bukan saat lu nonton tutorial ke-48 sambil bilang, nanti deh kalau udah jago. Gua bukan nyuruh lu jual jasa asal-asalan. Tapi gua mau lu paham bahwa pasar sering lebih menghargai orang yang responsif, rapih, dan bisa diandalkan daripada orang yang teorinya canggih tapi hilang-hilangan. Dalam bisnis kecil, kepercayaan itu mata uang. Contohnya gini, ada banyak pemilik usaha rumahan yang produknya bagus, tapi foto produknya gelap, captionnya berantakan, dan balas chatnya lambat. Kalau lu bisa datang sebagai orang yang bantu mereka terlihat lebih meyakinkan, lu bukan sekedar jasa desain, lu sedang bantu mereka dapetin omzet. Dan kalau jasa lu membantu omzet, posisi lu naik. Lu nggak lagi dilihat sebagai biaya, lu dilihat sebagai alat pertumbuhan. Itu beda kelas, bro. Bisnis ketiga yang sering diremehkan tapi tahan banting adalah reseller atau trader produk kebutuhan berulang dengan sistem ringan. Banyak orang dengar kata reseller lalu ngebayangin harus stok banyak, perang harga, atau spam status tiap hari. Padahal model yang cerdas nggak harus begitu. Yang dicari di sini adalah produk yang memang dicari terus, margin masih sehat, dan distribusinya fleksibel. Misalnya perlengkapan rumah tertentu, kebutuhan bayi, produk kebersihan, makanan kering, atau barang penunjang kerja dan sekolah. Kuncinya bukan barang paling viral, kuncinya adalah repeat demand. Kenapa repeat demand penting? Karena bisnis yang sehat bukan bisnis yang tiap bulan sibuk cari orang baru terus. Bisnis yang sehat itu punya peluang pembelian ulang. Kalau pelanggan cuma beli sekali lalu selesai, lu harus kerja 2 kali lebih keras buat bertahan. Anggap aja begini, cari pelanggan baru itu kayak ngepompa air dari sumur yang dalam. Berat. Tapi kalau produk lu memang dibutuhkan rutin, lu lagi bangun pipa air yang ngalir terus. Nggak deras banget di awal, tapi stabil. Dan stabil itu seksi banget di masa krisis.
Sekarang lu mulai lihat polanya. Bisnis yang tahan itu bukan yang paling keren dilihat orang, tapi yang paling jelas fungsinya, paling cepat muter uangnya, dan paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya banyak usaha yang dari luar kelihatan sederhana justru lebih kuat dibanding usaha yang heboh di awal. Di bagian selanjutnya, gua akan masuk ke bisnis keempat sampai ketujuh. Plus cara ngetes ide tanpa bakar modal, cara baca sinyal pasar yang sering diabaikan, dan kenapa banyak orang salah total waktu bilang yang penting mulai aja dulu. Karena kenyataannya, mulai tanpa strategi itu bukan berani. Kadang itu cuma versi lain dari bunuh diri finansial yang dibungkus motivasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, bro. Karena banyak orang bilang, ya udah, yang penting mulai dulu. Kedengarannya berani, tapi seringkali itu nasihat yang setengah benar. Soalnya, di ekonomi yang makin ketat, mulai tanpa hitungan itu bukan semangat. Itu kadang cuma cara halus buat buang modal sambil berharap nasib baik datang. Data terbaru masih nunjukin kenapa usaha kecil tetap penting. Kontribusinya lebih dari 60% ke PDB nasional, menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan jumlahnya udah lebih dari 64 juta unit usaha di Indonesia. Artinya, justru di lapangan nyata, mesin ekonomi itu banyak ditopang oleh usaha skala kecil yang geraknya lincah. Makanya, bisnis keempat yang layak banget dilirik adalah jasa perbaikan, perawatan, dan servis ringan. Ini tipe usaha yang sering kalah pamor sama bisnis yang kelihatan keren di kamera. Padahal saat ekonomi mengetat, orang cenderung memperbaiki barang yang ada daripada beli baru. Servis AC rumahan, cuci motor panggilan, laundry kiloan skala kecil, servis HP ringan, jahit sederhana, poles sepatu, atau perawatan kos-kosan itu contoh bisnis yang logikanya kuat. Kenapa? Karena saat duit lagi seret, perilaku orang berubah dari beli baru jadi perpanjang umur barang. Ini psikologi uang yang sering dilewatkan. Orang bukan tiba-tiba jadi pelit, mereka cuma jadi lebih rasional. Kalau beli kipas baru 400.000, tapi servis yang lama cuma 80.000, mereka pilih yang kedua. Kalau beli baju baru terasa nggak penting, tapi permak celana kerja 25.000 bikin masih bisa dipakai, mereka pilih itu. Lihat pola ini. Saat inflasi tahunan Indonesia sempat berada di kisaran 2,72% pada November 2025, daya beli tetap tertekan di banyak rumah tangga, karena yang dirasakan orang sehari-hari bukan cuma angka inflasi nasional, tapi kenaikan biaya hidup yang menumpuk dari banyak sisi. Jadi bisnis yang membantu orang menahan pengeluaran punya peluang lebih kuat dibanding bisnis yang bergantung pada belanja impulsif. Bisnis kelima adalah pendidikan praktis dan jasa pendampingan mikro. Jangan langsung bayangin kursus formal yang ribet. Yang gua maksud di sini adalah skill yang bantu orang menghasilkan atau menghemat uang. Misalnya kelas Excel buat kerja, kelas editing video buat konten jualan, konsultasi CV dan LinkedIn, les privat basic English, bimbingan jualan online, atau mentoring bikin toko digital sederhana. Ini menarik karena Indonesia punya 212 juta pengguna internet di awal 2025, atau sekitar 74,6% dari total populasi. Pengguna YouTube sendiri mencapai 143 juta dan Instagram 103 juta. Artinya pasar buat jual pengetahuan praktis sekarang jauh lebih lebar daripada sekedar lingkungan sekitar lu. Bahkan kalau lu tinggal di kota kecil, audiens lu bisa nasional. Tapi ada anomali yang jarang dibahas. Banyak orang percaya bahwa untuk ngajarin sesuatu, lu harus jadi pakar level dewa dulu. Salah. Di pasar real, yang sering dibayar itu bukan orang paling jenius, tapi orang yang bisa membawa orang lain dari bingung ke paham dengan cepat. Kalau lu selangkah atau dua langkah lebih maju dalam satu skill yang jelas gunanya, itu sudah bisa jadi nilai ekonomi. Misalnya gini, lu bisa bikin kelas mini cara bikin katalog jualan dari Kansa di HP dengan harga 49.000. Katakan 20 orang beli, itu 980.000 dari satu materi sederhana. Kalau setelah itu lu upsell template katalog 25.000 dan 8 orang ambil, ada tambahan 200.000. Total 1,18 juta. Bukan fantastis, tapi ini contoh mesin uang yang dibangun dari skill, bukan dari gengsi. Bisnis keenam adalah distribusi lokal berbasis kedekatan dan kecepatan. Ini cocok banget buat yang nggak punya modal besar tapi peka sama kebutuhan area sekitar. Contohnya, jadi pemasok snack untuk warung kopi kecil, titip produk sarapan ke kantor-kantor, suplai air galon dan kebutuhan kebersihan ke kos-kosan, atau jadi penghubung antara produsen rumahan dengan pembeli tetap di lingkungan tertentu. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir bisnis harus selalu dimulai dari bikin brand sendiri.
Padahal, dalam ekonomi yang lagi tegang, kadang yang paling cuan bukan yang bikin produk dari nol, tapi yang jadi jalur distribusi paling cepat dan paling dipercaya. Uang itu sering bukan milik pembuat paling hebat. Uang sering mampir ke pihak yang paling memudahkan transaksi. Bayangin pasar itu seperti aliran air. Banyak pemula sibuk bikin ember yang cantik. Padahal, kadang yang dibutuhkan pasar adalah pipa. Pipa itu nggak keren, nggak estetik, nggak viral, tapi justru pipa yang ngalirin uang. Nah, distribusi lokal itu bisnis model pipa. Secara hitungan sederhana, misalnya, lu jadi pemasok snack box atau air mineral ke 3 titik tetap. 1 titik pesan 20 paket per hari. Margin bersih lu Rp2.000 per paket. Berarti 1 titik hasilin Rp40.000 per hari. 3 titik jadi Rp120.000 per hari. Dalam 26 hari kerja, itu 3,12 juta margin kotor bulanan. Bukan karena satu transaksi besar, tapi karena ritmenya stabil. Dan bisnis yang tahan krisis itu biasanya menang di ritme, bukan ledakan. Bisnis ketujuh adalah bisnis pendamping gaya hidup hemat. Ini mungkin terdengar sepele, tapi justru relevan banget di 2026. Saat ekonomi bikin orang makin hati-hati, muncul pasar untuk solusi yang membantu mereka hidup lebih efisien. Contohnya, thrift terkurasi, pre-order kebutuhan rumah, hampers fungsional isi kebutuhan harian, meal prep hemat, atau bundling kebutuhan bulanan yang bikin orang nggak ribet belanja satu-satu. Ini berbeda dari sekedar jual barang murah. Yang lu jual adalah struktur penghematan. Lu bantu pelanggan mengurangi keputusan, mengurangi pemborosan, dan mengurangi waktu habis. Di kepala pelanggan, itu berharga. Sekarang kita bedah mitosnya. Mitos pertama, kalau mau kaya, bisnis harus scale besar dari awal. Salah. Bisnis yang sehat biasanya lahir dari sistem kecil yang terbukti dulu. Mitos kedua, margin tipis nggak menarik. Salah lagi. Margin tipis tapi perputaran cepat sering jauh lebih aman daripada margin tebal tapi barang diam. Mitos ketiga, yang penting banyak follower. Ini jebakan paling modern. Pengikut besar nggak otomatis jadi pembeli. Yang lu butuhkan adalah orang yang butuh, percaya, lalu beli berulang. Itu kenapa banyak usaha kecil yang kelihatannya biasa justru lebih tahan. Mereka nggak kejebak ilusi popularitas. Mereka fokus ke satu pertanyaan penting. Apa masalah yang terus muncul dan gimana gue jadi solusi paling sederhana buat itu? Kalau lu perhatiin, 7 bisnis yang kita bahas bukan bisnis yang mengandalkan ekonomi harus bagus dulu. Justru modelnya dirancang untuk hidup di kondisi ketika orang lebih selektif, lebih sensitif harga, tapi tetap butuh solusi. Dan itulah perbedaan antara bisnis yang cuma numpang tren dengan bisnis yang dibangun dari pembacaan perilaku uang. Di bagian berikutnya, gua bakal turun lebih praktis lagi. Kita akan susun action plan yang bisa langsung dipakai. Cara ngetes ide tanpa bakar banyak modal, cara nentuin harga tanpa asal murah, cara dapetin pelanggan pertama, dan cara bertahan secara mental waktu bisnis belum ramai tapi biaya hidup tetap jalan. Sebelum kita lanjut, gue pengen tahu dulu bro. Lu nonton video ini dari kota mana, dan sampai titik ini, kondisi usaha atau rencana bisnis lu ada di fase apa? Tulis di kolom komentar, kota lu di mana, dan sekarang lu lagi tahap mikir-mikir, baru mau mulai, atau justru lagi berjuang biar usaha lu tetap hidup. Gue pengen lihat sejauh mana obrolan ini nyampe ke tempat lu. Karena makin banyak yang saling cerita, makin kebaca juga bahwa perjuangan bangun uang itu nyata di mana-mana, bukan cuma di satu kota doang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung lo pakai. Karena jujur aja, ide bisnis itu murah. Yang mahal itu eksekusi yang konsisten. Banyak orang mati bukan karena nggak punya ide, tapi karena nggak punya sistem sederhana buat jalanin ide itu tanpa bikin hidup mereka makin berantakan. Langkah pertama yang harus lo lakukan adalah pilih satu model bisnis, jangan 3 sekaligus. Ini penyakit paling umum pebisnis pemula. Hari ini mau jual makanan, besok pengen buka jasa desain, lusa kepikiran jadi reseller. Ujung-ujungnya nggak ada yang matang. Fokus itu bukan sempit. Fokus itu cara supaya tenaga, model, dan perhatian lu nggak bocor kemana-mana. Cara milihnya sederhana. Ambil satu yang paling kuat di antara 3 hal ini. Paling dekat dengan skill lu, paling dekat dengan kebutuhan sekitar lu, dan paling ringan buat dimulai minggu ini. Kalau satu ide menang di 2 dari 3 kategori itu, besar kemungkinan itu yang paling realistis buat dieksekusi duluan. Setelah itu, jangan langsung keluar modal besar. Uji pasar dulu dalam bentuk paling kecil. Kalau lu mau jual makanan, jangan bikin 10 menu, bikin 1 menu andalan dan tes ke 20 orang.
Kalau lu mau jual jasa, jangan nunggu portofolio sempurna. Tawarkan satu layanan paling jelas ke 5 calon klien. Kalau lu mau reseller, jangan stok satu kardus besar. Coba jual lewat pre-order atau ambil stok minim dulu. Ini penting banget, bro. Tujuan awal bisnis kecil bukan terlihat besar. Tujuan awalnya adalah membuktikan bahwa ada orang yang mau bayar. Banyak orang sibuk bikin logo, nama brand, warna fit, bahkan kemasan mewah. Padahal satu pertanyaan paling penting belum terjawab. Ada yang beli nggak? Lu harus disiplin di tahap ini. Bedakan antara sinyal palsu dan sinyal nyata. Temen bilang produk lu keren, itu belum tentu sinyal. Orang like postingan lu, itu belum tentu sinyal. Orang transfer uang ke lu, lalu beli lagi, itu baru sinyal. Dalam bisnis, pujian itu menyenangkan, tapi pembayaran itu validasi. Langkah berikutnya, tentukan harga dengan logika sehat, bukan dengan rasa takut. Banyak pemula pasang harga terlalu murah karena takut ditolak. Padahal harga yang terlalu murah sering bikin bisnis lu mati pelan-pelan. Lu capek, pelanggan banyak tanya, tapi ujungnya margin tipis banget dan lu sendiri kehabisan napas. Pakai rumus sederhana, hitung biaya bahan atau biaya waktu kerja lu, tambah ongkos operasional kecil, lalu kasih ruang untung yang masuk akal. Misalnya untuk makanan, kalau biaya produksi per porsi Rp8.000 dan biaya kemasan plus distribusi kecil Rp2.000, berarti biaya dasar Rp10.000. Jangan jual Rp11.000 cuma karena takut dianggap mahal. Lu butuh ruang buat rugi kecil, promo, atau harga bahan yang naik mendadak. Mungkin harga sehatnya justru Rp13.000 sampai Rp15.000, tergantung pasar. Hal yang sama berlaku buat jasa. Kalau lu habis 3 jam buat ngerjain desain katalog sederhana, jangan asal ambil Rp30.000 cuma karena itu klien pertama. Lu sedang ngajarin pasar cara menghargai kerja lu. Harga boleh masuk akal, tapi jangan bikin diri lu jadi buruh murah di bisnis milik sendiri. Setelah harga, fokus lu berikutnya adalah pelanggan pertama, bukan pelanggan massal. Ini kesalahan besar juga. Banyak orang pengen langsung viral, padahal bisnis kecil sering tumbuh dari lingkaran kecil yang percaya duluan. Manfaatin kontak yang sudah ada. Teman, keluarga, komunitas lokal, grup WhatsApp, tetangga, kantor, kampus, tempat ibadah, atau circle hobi. Jangan malu, lu bukan ngemis, lu lagi menawarkan solusi. Tapi cara nawarinnya jangan agresif. Jangan cuma bilang, beli dong. Tawarkan dengan konteks yang jelas. Misalnya, gue lagi buka pre-order lauk rumahan buat yang pulang kerja malam dan gak sempat masak. Atau, gue bantu bikin desain katalog simple buat usaha yang pengen jualannya kelihatan lebih rapi. Orang lebih mudah respon saat mereka tahu produk lu menyelesaikan masalah apa. Lalu bangun kebiasaan dokumentasi. Ini yang kelihatannya sepele tapi dampaknya besar. Catat semua. Modal keluar berapa, barang laku berapa, siapa yang beli, produk mana yang paling cepat habis, jam order paling ramai, dan keluhan yang paling sering muncul. Jangan cuma ngandelin ingatan. Otak lu dipakai buat ambil keputusan, bukan buat jadi gudang data. Begitu lu punya catatan sederhana, bisnis lu langsung naik kelas. Karena keputusan lu nggak lagi berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan pola. Misalnya, ternyata pelanggan paling banyak order sarapan hari Senin sampai Rabu. Atau ternyata jasa edit video lu paling cepat closing kalau penawarannya fokus ke owner online shop. Nah, dari data kecil kayak gini, lu bisa nyusun langkah yang lebih tajam. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering nggak dibahas, daya tahan mental. Bro, bisnis kecil itu bukan cuma soal jualan. Ini juga soal ngatur kepala supaya nggak runtuh tiap kali sepi. Ada hari di mana order sedikit, ada hari di mana orang cuma tanya-tanya. Ada hari di mana lu ngerasa semua orang lebih cepat berhasil daripada lu. Itu normal. Karena itu, lu harus punya aturan main emosional. Jangan ukur masa depan bisnis dari satu hari sepi. Jangan ambil keputusan besar pas lagi panik. Dan jangan membandingkan usaha yang baru lu bangun 3 minggu dengan bisnis orang yang mungkin sudah jalan 3 tahun. Itu kayak lu baru nanam cabai terus marah karena belum panen besok pagi. Yang perlu lu ukur adalah konsistensi kecil. Hari ini lu posting atau enggak? Hari ini lu follow up calon pelanggan atau enggak? Hari ini kualitas layanan lu rapi atau enggak? Hari ini catatan uang lu jelas atau enggak? Bisnis yang kuat sering dibangun dari tindakan membosankan yang diulang terus, bukan dari ledakan motivasi sesaat.
Kalau hambatan muncul, hadapi sesuai jenisnya. Kalau masalahnya modal, kecilkan skala dulu, jangan berhenti total. Kalau masalahnya pelanggan sepi, perbaiki penawaran dan saluran distribusi. Jangan langsung ganti bisnis. Kalau masalahnya capek, sederhanakan proses. Banyak orang menyerah bukan karena model bisnisnya jelek, tapi karena cara mereka menjalankannya terlalu ribet. Pada akhirnya, yang lu bangun dari semua proses ini bukan cuma pemasukan tambahan. Lu sedang bangun kendali, dan kendali itu mahal nilainya. Saat orang lain panik karena satu sumber penghasilan goyah, lu punya sesuatu yang tetap bisa digerakkan. Saat kondisi ekonomi bikin banyak orang bingung, lu sudah punya sistem kecil yang bisa diputar terus. Itulah kenapa bisnis kecil modal minim yang dijalankan dengan benar bukan cuma soal cuan. Ini soal martabat, ketenangan, dan posisi tawar. Lu nggak lagi berdiri di hidup yang sepenuhnya ditentukan keadaan. Lu mulai punya alat untuk negosiasi dengan realita. Jadi gini bro, di tengah ekonomi yang makin gak ramah, senjata utama lo bukan nebak kapan krisis selesai. Senjata utama lo adalah kemampuan baca kebutuhan, pilih model bisnis yang relevan, lalu jalanin dengan ritme yang sehat. 7 bisnis yang kita bahas tadi punya satu benang merah. Semuanya dekat dengan masalah nyata. Modalnya relatif ringan dan masih dicari bahkan saat orang lagi ngerem pengeluaran. Kita udah lihat bahwa bisnis kecil yang tahan bukan yang paling ramai kelihatan di luar. Yang kuat justru yang paling jelas fungsinya. Makanan praktis, jasa berbasis skill, reseller kebutuhan berulang, servis dan perawatan, pendidikan praktis, distribusi lokal, sampai solusi gaya hidup hemat. Semua itu bukan cuma ide usaha, tapi alat buat membangun benteng finansial pelan-pelan. Kalau ada satu hal yang harus lo ingat, itu ini. Di masa sulit, uang nggak hilang. Uang pindah ke tangan orang yang paling cepat membaca masalah dan paling berani jadi solusi. Jadi jangan tunggu kondisi sempurna. Jangan tunggu modal besar, dan jangan tunggu rasa percaya diri datang duluan. Kadang, jalan keluar finansial itu lahir bukan dari langkah besar, tapi dari satu langkah kecil yang dijalankan serius. Sekarang gue pengen lempar balik ke lo. Dari 7 model bisnis tadi, mana yang paling cocok sama kondisi lo hari ini? Tulis di kolom komentar, lo nonton dari kota mana, dan bisnis mana yang paling pengen lo coba. Kalau video ini ngebuka cara pikir lo, share ke temen lo yang lagi cari jalan buat nambah pemasukan atau nyari pegangan di tengah ekonomi yang makin keras. Karena makin banyak yang bangun, makin kuat juga kita jalan bareng.